Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan penciptaan jin dan manusia adalah hanya untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Tetapi perintah ibadah tidak bagi semua jin dan tidak bagi semua manusia, hanya mereka yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhallazina amanu. Siapa orang beriman? Orang yang telah memenuhi rukun syarat. Tidak mungkin diperintah kalau nggak memenuhi rukun syarat. Anak kecil ya, umur 3 tahun nggak mungkin disuruh untuk naik motor. Nah kenapa? Belum memenuhi syarat. Memenuhi syarat berarti dia harusnya itu bisa dan mampu dan tahu caranya dan telah memenuhi syarat rukun. Baru itulah yang diperintah. Kurir yang diperintah ngantarkan paket adalah dia yang mampu tahu caranya dan tahu jalannya, tahu alamatnya secara syarat rukun, jalan dan caranya. Orang ini harus bisa sampai mengantarkan paket kepada alamat yang dituju, memenuhi rukun syarat, jalan dan caranya. Tuhan menerangkan dirinya Malik Yaumiddin, Raja di langit akhirat tertinggi atau ruhaniah tertinggi ya, atau ada di puncak akhirat tertinggi. Nah, orang yang beriman adalah orang yang tadi ya telah memenuhi rukun syarat, jalan dan caranya. Nggak mungkin orang yang nggak bisa masuk akhirat diperintah. Makanya orang beriman adalah orang yang telah tahu cara masuk akhirat. Kenapa? Tuhannya Raja akhirat atau di puncak akhirat tertinggi Malik Yaumiddin. Makanya ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas ya. Nah kalau manusianya belum tahu cara masuk akhirat, gimana mau menjalani kehidupan akhirat yang harus naik mi'raj berlapis-lapis sampai menuju Tuhannya? Masa akhiratnya nggak ngerti caranya, cara rukunnya nggak tahu, jalannya nggak tahu, caranya nggak tahu, nggak mungkin dapat perintah. Nah itulah rukun syaratnya adalah orang beriman. Dia harus tahu cara masuk akhirat, harus punya guru pembimbing rohaninya, harus telah diaktifasi rohaninya, harus tahu jalannya, siratal mustaqimnya ya, dan harus tahu caranya atau thariqahnya ya. Ada pembimbing rohaninya, ilmunya ilmu hakikat ya, atau ilmu rohani, jalannya adalah siratal mustaqim, caranya adalah dengan teknologi ya, menyamakan gelombang dan frekuensi ya, atau lewat saluran nurun ala nur, dan harus tahu kiblatnya, ini wajah tua dia ya, menyembahnya kepada Allah tapi berkiblatnya kepada wajah dia, wajah ya yang menciptakan langit dan bumi, wajahnya Allah ya, Allah yang dalam tanda petik ya berwajah ya yang di dunia ya. Itulah yang kenapa kita harus bersaksi dalam syahadat. Bersaksi tentu kepada wajah atau kepada wujud atau kepada sosok yang bisa dilihat, bukan bunyi, bukan bau, bukan rasa ya, tapi bersaksi tentu kepada yang wujud, wajah, sosok atau yang bisa dilihat. Sedangkan Allah di sifat 20-nya, Allah itu wujud, zahir dan batin ya, dan disaksikan dalam syahadat ya. Nah, bersaksi itu akan Allah dan Rasulullah yang wujud, yang wajah, yang sosok yang bisa dilihat ya, yang zahir ya,
Nah, kembali lagi bahwa saya tadi ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya kita, golongan manusia dan jin itu illa liya'budun, hanya atau tidak ada yang lain kecuali hanya liya'budun ya, hanya menyembah berarti berbakti, tidak ada yang lain. Berarti apa saja yang kita kerjakan di dunia ini harusnya bernilai ibadah, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain, hanya atau tidak ada yang lain kecuali ya, itu sinonim ya, hanya dan itu tadi ya, tidak ada yang lain kecuali ya untuk beribadah. Maka yang kita kerjakan di dunia ya, mulai ngeramu anak, rumah tangga, bekerja, hidup jadi Pak RT, hidup jadi imam masjid, hidup apa saja kita kerjakan 24 jam sehari ya, 7 hari seminggu ya, 365 hari setahun, seumur hidupnya kita di dunia sebetulnya illa liya'budun, tidak ada yang lain, hanya untuk berapi bersih menyembah Allah, illa liya'budun. Maka bagaimana caranya agar semua yang kita kerjakan bernilai ibadah? Itu harus orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Yang tadi ya, memenuhi rukun syarat, tahu jalan dan tahu caranya. Nah, kalau nggak memenuhi 3 itu, ya nggak ada perintah, karena belum ya ayyuhalladzina amanu, masih ya ayyuhan nas ya, belum mendapatkan perintah. Ibarat kurir ini nggak punya motor ya, nggak tahu alamat, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya ya, nggak tahu orangnya dituju, nggak tahu apa-apa, nggak diperintah ya. Makanya perintah ibadah bagi ya ayyuhalladzina amanu. Lantas bagaimana caranya agar semua yang kita kerjakan di dunia menjadi bernilai ibadah? Ini saya cerita bagi orang-orang yang beriman ya, yang telah beriman, bukan bagi orang umum ya, ya ayyuhannas, tetapi ya ayyuhalladzina. Bagaimana rumah tangga kita jadi bernilai ibadah? Bagaimana kerja kita bernilai ibadah? Bagaimana kita jadi Pak RT bernilai ibadah? Apa saja yang kita kerjakan ya di dunia, bagaimana caranya menjadi bernilai ibadah? Caranya adalah kaitkan, sambungkan ya, secara jasmania, kaitkan dengan visi misi Rasul ya, atau kalau syariatnya visi misinya Nabi. Kalau secara apa zahirnya, secara rohaniahnya ya, zahir rohaniahnya kita mengikuti visi misi Rasul. Nah, kaitkan dengan visi misi Rasul yang diwariskan kepada wali ya mursyid, karena mursyid itu pewaris Rasul, kalau ulama pewaris Nabi. Nah, dari Rasul adalah pembawa silah, mursyid adalah pewaris wasilah, dan selanjutnya ada penerus wasilah atau khalifahnya mursyid. Nah, seperti itu dengan visi misinya. Dan secara rohaniah frekuensinya, maka rapidkan semuanya. Rumah tangga kita rapidkan kepada Allah lewat apa? Ini wajah tu wajhiyah ya, diibadahkan kehadirat Allah Ta'ala ya, lewat apa? Wajhiyah lillazi fatahas samawati wal ardh. Bagi siapa? Bagi yang telah memenuhi rukun syarat, jalan dan caranya. Sedangkan pekerjaan kita rapidkan dan kaitkan dengan visi misinya ya, niatkan semuanya hanya untuk kebesaran Allah ya, lillahi ta'ala ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi.
tanpa pamrih, tanpa harap, tanpa kepentingan secara pribadi duniawi. Karena orang beriman ini orang yang telah melewati mati hakikat ya, yang telah bisa masuk akhirat ya, yang telah memenuhi syarat rukun ya, yang telah mendapatkan baiat nur iman dan nur kitab. Nah, pelaku akhirat jangan ada pamrih duniawi sedikit pun, karena resikonya kita akan berbalik membelakangi Allah. Niatnya menuju Allah tapi berbalik berlari membelakangi Allah, itu menjauhi Allah namanya. Maka jangan lagi mengejar harta, keinginan, kesenangan duniawi. Nah, ini yang di dalam Quran nanti kalau disebutkan surat dan ayatnya ya, bagi siapa yang mengejar akhirat maka dunianya pun akan ngikut. Ini bagi yang telah tahu akhirat, makanya bisa mengejar akhirat. Nah, itu dijamin dunianya akan ngikut. Tapi bagi yang mengejar dunia, maka akhiratnya akan perlahan-lahan akan menghilang atau akan disesatkan dari akhiratnya. Ini tentu bukan berlaku bagi ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhal ladzina amanu ya, yang telah bisa tahu bedanya antara akhirat dan dunia ya, makanya bisa mengejar akhirat ya, dan tahu pembanding antara dunia dan akhirat. Ini pasti berlaku bagi orang-orang yang telah beriman. Sekali lagi ya, apapun yang kita miliki ya, apapun variabel dunia kita ya, apapun yang kita kerjakan, semuanya disambungkan, diperuntukkan ya, diniatkan hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tidak ada yang tersisa ya. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah ya, lillahi ta'ala. Sama nggak dengan illa liya'budun? Cocok ya. Maka itu berlakunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan untuk kesenangan duniawi, jangan untuk pamrih diri sendiri ya, tapi semuanya hanya untuk Allah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini bukan omongan doang, bukan teori, tapi wajib dipraktekkan. Selama tidak praktek, hanya ilmu yakin, dan ainul yakin hana cerita, dan pasti akan gagal paham ya. Quran itu panduan teknis ya, penunjuk jalan siratal mustaqim, itu dipraktekkan. Yang mempraktekkan siapa? Diri kita sendiri. Al-Isra ayat 14. Cukuplah kamu sebagai pelaku dan pengukur ya, dan praktek Quran Qadim dalam Qadim, dan di dalam Qadim yang berlaku akhirat itu hanya untukmu sendiri saja dan bukan untuk orang lain. Al-Baqarah ayat 94 ya. Hanya untukmu saja, bukan untuk orang lain. Maka tadi ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya, kutiba alaikumusiyam bla 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 bla. Semua perintah ibadah bagi yang beriman. Maka bagi yang telah beriman, semua yang kita miliki ya, semua yang kita punya, dari yang kita miliki kita punya untuk ya, semuanya untuk kebesaran Tuhan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tanpa terkecuali, tanpa sisa ya, bukan untuk Tuhan dan sedikit untuk saya, enggak ya.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Walaupun sebiji zarah pun tidak untuk diri kita ya, semuanya tanpa terkecuali adalah untuk Allah lillahi ta'ala ya. Baru berlaku ya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya lillahi ta'ala ya. Nah, maka semua yang kita kerjakan di dunia, yang kita miliki ya, dan apa saja variabelnya, semuanya illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala ya. Ingat ya, illa liya'budun, ngeri-ngeri sedap ya. Itu tantangan yang sangat berat bagi yang cinta dunia, cinta anak, cinta istri, cinta pekerjaan, cinta status, cinta harga diri, cinta rumah, cinta mobil, cinta apa saja itu. Ingat ya, illa liya'budun. Dan bagaimana bisa illa liya'budun? Itu hanya orang-orang beriman yang tahu caranya. Sambungkan, samakan gelombang dan frekuensinya, perhatikan akan gurunya, guru rohaninya ya, dan kait akan visi misinya. Dahulukan urusan Tuhan di atas urusan kita, kemudian kita berniat mendekati Tuhan. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Berlari kau datang kepadaku, secepat kilat aku menyambutmu. Semuanya untuk Tuhan, mendekati Tuhan, mendahulukan urusan Tuhan, semata-mata untuk Tuhan ya. Tidak ada pamrih yang lain illa liya'budun. Tapi prakteknya ngeri-ngeri sedap. Dan apabila tidak praktek, pasti akan terhisap dengan interpretasi sendiri. Saran saya minimal bergeraklah ya. Awalnya walaupun kita berawal nyoba dengan rasa takut, rasa khawatir, itu maklum ya. Ayanda guru sampaikan, nggak ada orang sah, nggak ada orang ikhlas di dunia ini. Yang ada adalah sabar karena disabarkan, ikhlas karena diikhlaskan. Yang pertama, awalnya kita dimulai dengan rela. Rela itu sebetulnya kita nggak kuasa, kita nggak mampu, kita masih ragu, kita masih ketakutan. Takut bagaimana nasib anak istriku, bagaimana kalau aku kehilangan harta, bagaimana kalau aku maju resikonya. Rela. Nah, kemudian kita ketemu dengan kesabaran. Sabar pun belum cukup ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasobiru. Tingkatkan lagi kesabaranmu. Dan warobitu ya. Beraktiflah kuat-kuat akan guru rohanimu ya. Dan siap siagalah di perbatasan negeri ya. Warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru kemudian kemenangannya adalah untukmu setelah melewati batas ini, setelah melewati wukuf. Artinya apa? Sabarmu, usahamu, apa-apa yang kita kerjakan untuk Tuhan telah bersambut ya, telah terjawab. Nah itu dia, sampai melewati batas negeri ya. Setelah dirapikan ya, dirapitkan itu dihadapkan, disambungkan atau berkafilah dengan Allah melalui kafilah Rasulullah ya, bertali secara rohaniah. Itu namanya rasitoh. Makanya itulah kenapa hubungan kita dengan Allah wajib lewat wasilah, bertali, bersambung, berkait ya, lewat talinya atau wasilah yang ada pada Rasulullah, ada pada mursyid ya, dan semula dengan sambungannya ada di baliknya
dada orang-orang yang telah beriman. Maka, orang-orang beriman, orang yang telah baiat, orang-orang yang telah dipertemukan dengan mursyid yang waris, orang-orang yang telah didalamkan nur iman dan nur kitab, orang-orang yang telah melewati mutu qabla anta mutu, maka harus berani praktek. Jangan sampai jadi hijab dengan teori debat dan perselisihan. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Caranya apa? Semuanya kaitkan, sambungkan, samakan kelembaban dan frekuensinya, ya. Kaitkan dengan visi misinya, ya. Dan peruntukan hanya untuk Allah, tanpa pamrih, tanpa embel-embel, untuk diri kita sendiri. Ilahi anta maksudi waridoka maksudi. Karena kita sebetulnya orang-orang yang telah melewati kematian hakikat. Masa orang mati kemudian mencari uang? Masa orang mati kemudian mencari kesenangan duniawi? Karena orang yang mati, orang-orang yang telah tahu bedanya mana akhirat, mana dunia, mana rohani, mana jasmani. Dan sampai kita niatnya menuju Allah, lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi waridhoka madhubi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kita membelakangi visi misi guru, kita membelakangi praktek, yang prakteknya malah mengejar duniawi, takut kehilangan harta, takut ubudiyah, takut mengupayakan untuk beli tanah surau, takut sedekah, takut membangun, takut untuk suluk, takut akan kehilangan pekerjaan, takut ini dan itu. Katanya inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Tapi prakteknya kok membelakangi Tuhan. Dan itu banyak, ya, banyak sekali. Makanya nanti jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut di belah sisi. Ingat, ya, pekerjaanmu, anak istrimu, harga dirimu, semua yang kita kerjakan di dunia, seluruh variabelnya rapidkan akan gurumu, kaitkan akan visi misinya, dahulukan urusan Tuhan, ya. Kemudian adablah setinggi-tingginya, tanpa pamrih, ya, tanpa tolak, ya. Dan bergeraklah terus, ya, proaktif menyebut bola. Nanti Tuhanlah yang akan menyempurnakan yang kurang, meluruskan yang bengkok, ya, membenarkan yang salah, ya, menambahi yang salah, ya. Intinya akan disempurnakan ketika kita telah mengurusi urusan Tuhan, mendahulukan urusan Tuhan. Dia sendiri akan menyempurnakan semuanya. Yang penting berbuat, bukan berangan-angan, bukan berpikir, bukan pula berdebat, bukan berselisih, tapi berbuat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabbitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya, dan sungguh penciptaan jin dan manusia, ya, dunia hanyalah untuk berarti berbakti kepada Allah Ta'ala, ya. Demikian, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berat, tapi itu Quran. Berat, tapi itu dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Dan itu adalah petunjuk bagi praktek kita menjalani kehidupan akhirat melewati Shiratal Mustaqim. Tidak ada jalan lain kecuali jalan itu, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam pembaharuan akhir zaman, salam kebangkitan agama tauhid. Ingat, ya, tadi, ya, illa liya'budun, illa liya'budun, ya, illa liya'budun, hanya bagi orang yang beriman. Maka sangat disayangkan jika telah beriman kemudian membelakangi Tuhannya, membelakangi Rasulnya, membelakangi dan tidak taat akan ulil amri minkum. Salam tadi marifat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.